Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Kak. Sehat semua ya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Kak. Sebelum kita belajar, biasanya kita ngapain? Doa. Belajar tentang coding, di mana salah satu materi adalah cara berpikir komputasional. Ini pernah saya bawakan di kelas semuanya, cara berpikir komputasional dan literasi digital. Sebelumnya itu Pak Guru mau tanya, siapa yang pernah menggunakan Java? Java itu contohnya HP, laptop. Ada yang pernah? Pernah nggak kalian berselancar di internet mencari cari lagu atau tarian daerah? Pernah. Juga ya? Atau mungkin pernah buka Facebook yang biasanya kita tidak mau melihat itu tapi itu muncul? Pernah ya? Apa itu berpikir komputasional? Itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kalian pernah menghadapi satu masalah tidak? Pernah. Contoh, punya tugas PR banyak sekali di rumah. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Mama nih, Pak Guru kasih tugas matematika hari Rabu. Di hari yang sama, guru agama kasih tugas juga. Di hari yang sama pula ada tugas PJOK. Maka Anda komen kepala. Solusi apa yang Anda terapkan? Kira-kira menyelesaikan tugas itu yang numpuk bagaimana? Mungkin ada menyelesaikan sampai malam, ada minta bantu sama teman. Hari ini kita akan mencoba menggunakan teknik baru, yaitu cara berpikir komputasional. Kita adopsi dari cara berpikir komputer. Adapun tujuan kita hari ini belajar tentang memecahkan masalah kompleks menjadi sederhana. Contohnya tadi ada tugasnya banyak. Bagaimana cara menghadapi tugas yang banyak biar selesai tepat waktu. Tujuan yang kedua, menyusun solusi langkah demi langkah biar tugas tadi bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, membangun pola pikir logis dan secara dekomposisi, mengurai hal-hal yang rumit menjadi lebih kompleks atau lebih rinci. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Berpikir komputasional yang kedua adalah pengenalan pola. Pola yang sama supaya pekerjaan gampang kita satukan. Ya, pola yang sama kita seumpama. Kita memperhatikan kamar tidur. Sarung atau selimut kita taruh di tempat yang sama. Kemudian kita bersihkan, kita rapikan, kita pulihkan. Jangan ada buku di situ, di sana ada lagi buku, sini ada buku lagi, pusing kepalanya. Maka kita lakukan pola yang sama. Begitu cara komputer berpikir yang kedua. Contoh ketika ini warna kuning, katakanlah kuning. Di sini muncul warna merah, kuning merah. Di sini kuning lagi. Kira-kira bentuknya warna apa? Merah, karena dia dari pola yang sama. Berikutnya kuning. Berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi. Cara berpikir abstraksi yaitu mencari informasi yang penting, mengabaikan yang tidak penting. Mencari informasi yang penting,
mengabaikan yang tidak. Ada yang pernah masuk aplikasi Grab? Atau mungkin ada yang pernah lihat Google Map? Nih si Akbar mau ke Batu Putih, buka Google Map. Nah, ya kan ketik Batu Putih tuh, langsung ada jalan yang muncul warna biru jalan. Ya kan? Maka yang ditandai biru itu jalanan yang akan dilalui. Lebih simpel. Kalau ada jalanan yang lebih dekat, maka dia akan tunjukkan. Dia tidak perlu menunjukkan kalau di sana ada gereja, di situ ada masjid, di situ ada sekolah ini, sebelah kiri, sebelah kanan. Tidak usah. Itu hal-hal yang tidak penting karena tujuan saya adalah mau ke Batu Putih. Jadi dia akan mencari yang penting-penting saja. Yang tidak terlalu penting diabaikan. Itu cara berpikir abstrak. Dan yang keempat adalah algoritma atau menyusun langkah penyelesaian. Atau menyelesaikan secara runtut, secara terstruktur. Saya pernah contohkan masak mie. Ini mau makan ini. Apa yang pertama kita lakukan? Rebus air, ya kan? Masukkan mie, bumbu dulu, baru mie, ya. Apa lagi? Ini sudah panas sekarang ini. Lalu diaduk. Lalu ditiriskan, ditiriskan kan? Ditiriskan dulu kan? Lalu makan bersama keluarga atau sama anak. Bagaimana kalau kebalik? Dimakan dulu, lalu ditiriskan, lalu dimasukkan mie, masukkan bumbu, baru dimasakkan air. Gimana? Berarti yang dimakan tadi bukan mie rebus, mie mentah, ya kan? Karena kebalik. Nah, berpikir secara algoritma adalah berpikir sesuai urutan. Jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Mantap. Oke, masih mengantuk? Enggak. Pertama, dekomposisi memecah masalah dari yang besar menjadi yang kecil. Contohnya, sepeda payat umpama tidak bisa dipakai. Bingung, ini mau yang mana diperbaiki karena dia tidak menemukan. Maka dia periksa satu-satu, mulai dari pedalnya diperiksa, kemudian straddle-nya, kemudian stangnya, kemudian rodanya. Nah, itu namanya berpikir secara dekomposisi, mengurai jadi kecil-kecil. Kemudian mengenal pola, mencari pola warna pada susunan kancing kayak tadi yang Pak Guru maksudkan. Kemudian interaksi ketika menggambar rumah yang penting. Kalau menggambar rumah nih, Pak Guru suruh gambar rumah, kita tulis yang penting aja. Yang penting ada atap, dinding, tiangnya, kemudian jendela dan pintu. Sudah tuh, jadi itu rumah. Persoalan ada pot bunga depannya, ada pohon pisang di sampingnya, apalagi ada pagarnya, itu kita bisa abaikan dulu. Tidak usah terlalu fokus ke itu, ya kan? Kan gambar rumah jadi meskipun tidak ada pot bunga, betul nggak? Jadi kita tulis yang penting aja. Kalau cuma dinding nggak ada atap, berarti belum jadi rumah tuh. Ya, Pak Guru belum ada dapurnya, di belakang. Yang penting atap dulu, dinding, lantai. Yang lain kita abaikan dulu. Itu namanya berpikir secara abstraksi. Kita yang penting-penting. Yang keempat, algoritma membuat langkah-langkah secara terstruktur seperti apa? Kita mau ada acara sekolah nih, kayak kemarin acara maulid. Kemudian ada yang masak telur, ada yang bawa tusuk, ada yang bawa pohon pisangnya, ada yang baca Quran, ya kan? Ada yang ceramah, ada yang dekorasi. Kira-kira itu masuk di mana? Berpikir komputer masuk di mana dia? Dari masalah besar tadi maulid kita urai jadi kecil-kecil. Ayo masuk di mana? Apakah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma? Masuk dekomposisi. Kenapa dia masuk dekomposisi? Karena dekomposisi adalah memecah masalah dari yang rumit menjadi lebih rinci atau kecil-kecil. Nah, oke, kita masuk kasus yang kedua. Contoh yang kedua, peta kota hanya menampilkan jalan utama,
bukan semua detail. Nggak ada gedung yang tinggi, nggak ada pohon-pohon beringin yang sebelah kiri kanan. Cuma jalan saja. Itu kira-kira masuk berpikir komposen yang mana? Jalan ini. Cuma menampilkan jalanan saja yang akan dilalui. Kira-kira masuk mana? Masuk abstraksi, menampilkan hal yang penting saja. Yang lain diabaikan. Dia masuk ya abstrak. Oke. Yang ketiga, contoh kasusnya mengamati jadwal pelajaran dengan jam yang sama. Contoh, hari Senin matematika, besok bahasa Indonesia, Kamis PJOK. Hari Senin matematika lagi, kemudian besoknya bahasa Indonesia, Kamisnya itu lagi berulang. Nah, itu masuk berpikir kompetensi dengan bagian mana? Pengenalan pola sama. Setiap Senin, oh itu lagi. Jadi biar kita tidak melihat jadwal pelajaran, kita sudah hafal. Namanya pengenalan pola. Dia masuk pengenalan Pola. itu berpikir kompetensi secara pengenalan pola. Nah, yang keempat, contohnya ya, langkah membuat minuman jahe, minuman segar atau minuman es jeruk. Mulai dari sediakan airnya, jeruknya diperas, masukkan gelas yang sudah ada airnya, kemudian diaduk-aduk, kemudian dihidangkan dan diminum. Itu masuk berpikir kompetensi yang mana? Secara algoritma atau tersusun secara terstruktur. Yang kedua, sebelum kita tugas kelompok, belum masuk materi yang kedua, yaitu literasi digital. Di sini yang punya HP siapa? Saya. Punya HP? Semua punya HP? Tiap hari digunakan? Enggak. Pernah nggak ada grup WA-nya? Pernah buat grup WhatsApp? Pernah. Ini maksudnya semua anggotanya di dalam nih. Pernah? Atau punya Facebook? Tidak. Tidak. Pernah lihat YouTube? Pernah. Pernah komen di YouTube? Tidak. Pernah buat status di WhatsApp? Pernah. Pernah buat status di FB? Pernah. Atau main TikTok? Pernah. Instagram? Pernah. Enggak. Nah, pengertian literasi digital adalah kemampuan untuk menentukan, mengevaluasi, menggunakan dan berbagi informasi dengan efektif melalui teknologi digital. Ayo, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, Dua jempol. mantap. Fokus, siap? Ular, cacing, ular, cacing, ular. Kenapa pendek ularnya? Jangan ikuti, Pak. Jangan ikut dulu dengan kasar. Nah, ke WhatsApp, kirim foto ke WhatsApp. Bagaimana kalau ada orang nakal mengambil kita punya foto, kemudian dia salah gunakan? Marah nggak? Marah kita. Berarti ada orang tidak bertanggung jawab. Maka mesti hati-hati. Contoh. Foto kita diupload ke Facebook, kemudian ada orang mendownload, kemudian dia rubah badannya hewan, muka kita. Ya kan diedit kan? Sekarang canggih kan? Iya, Pak. Biar bukan muka kita bisa diubah, bisa diedit. Marah nggak? Marah. Marah. Nah, perlu kita literasi digital. Jangan lupa lagi, ketika buka YouTube atau Google, saya mau lihat jempol kakinya Mbak Niki. Muncul tuh. Maksudnya apa? Kita kudu batasi, jangan sampai sembarangan buka yang tidak semestinya kita lihat. Harus ada batasan. Apapun kita minta muncul itu, ya enggak? Kita puasa. Google, saya ada tugas matematika tentang penjumlahan bilangan campuran. Waktu saya menyelesaikan pengurangan bilangan campuran. Nanti ada contohnya.
Berarti dia menggunakan ya media online dengan bijak untuk belajar. Tapi kalau dirubah ke Google, cewek Jakarta, itu berarti sudah mulai menggunakan sesuatu atau memanfaatkan digital yang dengan jalan tidak baik. Kita mesti menggunakan dengan jangan sembarangan. Ya. Apa itu hoax? Cerita tidak benar, kebohong. Yang viral kemarin, Ibu Sri Mulyani, tahu Ibu Sri Mulyani? Yang baru-baru berganti posisi diganti sebagai Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yang mengatakan ASN beban negara. Padahal bukan dia yang ngomong, itu ada yang mengedit sehingga seolah-olah beliau yang ngomong. Itu kan membuat citra beliau rusak. Atau banyak orang yang tidak senang. Mungkin juga ada yang doakan, orang ini, pasti banyak orang marah. Itu kan berita hoax, berita bohong, berita tidak benar. Maka ketika anak-anak bermedia sosial, kalau ada berita belum jelas beritanya, tidak usah disebarin. Contoh, supaya dapat SMS. Payah tetanggamu meninggal. Payah langsung diteruskan sama temannya. Tetanggaku meninggal, kau datang enggak ya? Tanpa dia cek dulu, padahal tetangganya ada cabut rumput di rumah. Dia tidak lihat dulu, tidak memastikan kebenarannya. Aja datang orang banyak, bertanya, mana orang meninggal? Ternyata di samping bersih-bersih. Ayo, marah nggak orang itu? Marah. Oleh siapa ini? Siapa kasih tahu? Si Payet tadi SMS-nya. Akhirnya si Payet jadi mungkin dimarahi orang-orang yang sama sekali. Maka perlu diperhatikan dulu kebenarannya. Jangan langsung di-search aja. Kemudian bijak bermedia sosial. Itu bijak maksudnya kita bermedia sosial yang benar, jangan sembarangan. Untuk selanjutnya menjadi pemahaman kalian, Pak Guru ingin kalian berkelompok. Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok, jadi masing-masing 3. Ya, masing-masing 3. Kita akan belajar berpikir komputasional. Ayo, bentuk. Langsung ini guys, kelompoknya ini, kelompoknya ini, kelompoknya ini. Bapak tidak ada. Itu ada. Nah, kalau pikir kebersihan ini supaya adil dan sama rata pekerjaannya, apa yang perlu kita perhatikan dulu? Tentu pembagian setiap petugas kebersihan. Jumlah anggota. Menghapus apa tulis? Membuang sampah. Membuang sampah. Membuang sampah tadi ya. Nah, selama ini kita bertugas atau piket sepertinya masih error. Ada yang tidak kerja Pak Guru. Ada cuma lari-lari di luar, kita menyapu dia tidak ikut. Ada begitu? Ada yang cuma santai. Mengangkat apa? Kursi. Jumlah anggota yang kita butuhkan untuk anggota apa saja? Nama, ya kan? Jenis pekerjaannya apa? Mama Firly tugasnya membuang sampah misalnya. Apakah perlu kita tulis Firly membuang sampah? Ciri-ciri Firly, dia suka warna biru, dia suka makan bakso, dia suka lari-lari. Apa perlu ditulis? Tidak usah. Berarti itu berpikir secara apa itu? Abstraksi ya. Kita ambil namanya saja dan jadi pekerjaannya. Tidak usah hobinya, tidak usah jenis warna yang dia suka. Tidak penting. Kita ambil yang penting-penting sah. Nah, Pak Guru akan bagi untuk kelompok 1, dia akan membahas tentang cara berpikir dekomposisi, tentang kebersihan tadi. Berarti dia akan memulai pekerjaan yang besar menjadi kecil-kecil. Kemudian kelompok 2, pengenalan pola. Kelompok 2, tulis judulnya pengenalan pola. Apa saja yang sama setiap hari ketika kita melakukan kebersihan kelas. Tulis pekerjaan apa saja. Tulis ya. Kemudian abstraksi. Kelompok 3, tulis judulnya abstraksi. Berarti yang kita butuhkan apa tadi? Nama, pekerjaan orang itu, tidak usah hobinya.
ya kan? Atau warna kulitnya nggak usah, yang penting. Iya. Ya, tulis nama dan pekerjaannya apa, tugasnya. Apakah membersihkan jendela, atau menyapu lantai, membuang sampah atau ngepel meja. Yang keempat, berpikir secara algoritma. Berarti runtut pekerjaannya mulai dari apa dulu, kemudian apa, dan terakhir apa. Oke, sudah selesai. Sekarang biar dia. Kita akan presentasi. Kita memulai dari kelompok 1. Oke. Perhatikan semua kelompok 1, 2. Ini hasil pekerjaan kelompok 1. Berpikir komputasional. Apa tagline di komposisi? Mengurai pekerjaan yang lebih besar menjadi kecil-kecil agar lebih gampang dikerjakan. Nah, apa yang dilakukan kelompok 1 yaitu mengurai. Siapa yang menyapu, siapa menghapus papan tulis, kemudian siapa yang membuka jendela, dan siapa yang membuang sampah. Ya, mengangkat kursi. Ditugaskan masing-masing seperti itu ya. Siapa jadi pekerjaan akan lebih mudah dan cepat selesai. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Paham ya? Paham ya? Tentang kelompok 1. Silakan kembali ke kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 berpikir komputasional dengan cara pengenalan pola. Nah, di sini kelompok 2 dengan cara pengenalan pola. Ternyata setiap hari yang dikerjakan hampir sama. Ya, maka kelompok 2 membagi untuk hari Senin. Nah, dia mulai Firly yang membuang sampah, kemudian Ainun menyapu. Perhatikan deh. Perhatikan dulu. Untuk kelompok 2, dia mengurai. Setiap hari dia urai siapa yang menyapu, siapa yang membuang sampah, siapa yang mengangkat meja. Nih, hari Senin Firly kelompok pertama tadi buang sampah karena polanya sama. Kemudian Ainun menyapu, yang mengangkat meja itu. Besok sama lagi pekerjaan, dia urai siapa, nama-namanya disebutkan. Payat, Siti, Gila. Hari Rabu begitu lagi, tinggal ganti namanya sesuai dengan kelompok. Hari Kamis juga begitu. Jumat kerja bersama atau kerja bakti. Artinya semua ikut bekerja pada hari Jumat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kita lihat hasil diskusinya. Kelompok 3 berpikir komputasional dengan konsep abstraksi. Apa pengertian abstraksi tadi? Apa kalau abstraksi? Mengambil atau yang penting-penting saja, membuang yang tidak penting. Nah, menghadap ke depan. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana, Cak. Kelompok 3 abstraksi. Nah, ini hari Senin dia bagi nama-nama siapa yang tiket hari itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh. Dia cukup menyebutkan namanya siapa hari Senin, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, hari Kamis siapa. Tidak perlu warna kaos kakinya sih. Bagaimana, hobi makan apa, tidak perlu dia tulis. Terus RT berapa, tidak usah, tidak penting. Cukup namanya saja. Yang penting. Jadi hari Senin jelas. Tadi pengenalan pola sudah dimulai ke kelompok 2. Pekerjaan yang jadi hari Senin kerjanya apa, TV kerjanya apa. Jadi ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada? Tapi kami kelompok 3 ada kelompok 4 berpikir komputasional dengan cara algoritma. Nah, berpikir komputasional dengan cara algoritma. Langsung hari Senin kelompok 1. Hari Senin kelompok 1 yang pikir, pokoknya kelompok 1. Kalau hari Selasa kelompok 2 langsung. Tapi di kelompok 2 tadi sudah diurai ya.
Pekerjaannya kelompok 1 apa nih? Kelompok hari Rabu kelompok 3. Hari Kamis kelompok 4. Hari Jumat kerja sama atau kerja. Ada pertanyaan? Silakan kembali ke tempat temukan untuk semua kelompok. Baik anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang cara berpikir komputasional dengan 4 item utamanya. Kemudian literasi digital, bijak dalam menggunakan perangkat gawai. Nah, kita sudah belajar. Pertanyaannya adalah apa pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan hari ini? Berpikir komputasional. Kenapa bermanfaat? Kenapa? Karena kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari semua pekerjaan kita akan lebih mudah. Kelompok 2, pelajaran apa yang bermanfaat didapat pada hari ini? Kelompok 3 dulu apa? Pengenalan pola katanya. Pengenalan pola ternyata kalau kita membagi atas pola yang sama pekerjaan akan lebih mudah. Kelompok 3 apa? Kelompok 4 apa pelajaran berharga pada hari ini? Menurut kalian? Berpikir komputasional. Kenapa berpikir komputasional? Ternyata lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Sama ketika kita sama komputer bertanya atau mengerjakan sesuatu, cepat bekerja, ya kan? Selesai. Maka kita mau mengadopsi cara itu. Kalau kita memanfaatkan cara berpikir komputasional dengan baik, kemudian berliterasi digital, maka kita akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan. Bukan kita bijak, insya Allah semuanya aman. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kesimpulan hari ini, kita sebagai pelajar hendaknya selalu berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan runtut. Ya, runtut, kemudian memecahkan masalah dengan mengurai dulu supaya bisa diselesaikan lebih cepat. Seperti cara. Kemudian dalam berliterasi digital kita perlu bijak, jangan sampai sembarangan tadi. Kemudian yang kedua, berliterasi digital kita harus mampu menggunakan fasilitas digital dengan bijak. Ya, mengurai informasi mana hoax, mana yang benar, jangan langsung diteruskan. Kemudian jangan sembarangan upload kita punya foto. Kemudian jangan sampai berkata-kata kasar dalam bermedia sosial, di grup WhatsApp. Ini. Nah, akhirnya nanti kita bisa dituntut. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk belajar. Apa yang kita pelajari nanti pelajaran berikutnya insya Allah kita masih cara berpikir komputasional, akan tetapi sudah dikaitkan dengan kecerdasan artifisial, ya, kecerdasan buatan yang bisa mempermudah pekerjaan kita dalam sehari-hari. Untuk pelajaran selanjutnya, karena ada manfaatnya, Pak Guru akhirnya ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.